Hari ini kita kedatangan Bapak Erik. Sebelumnya selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Kak Tengku? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak dulu sebelumnya? Alhamdulillah sehat dan menginspirasi. Masya Allah, sangat menginspirasi ya Pak. Dan tipers juga ya? Iya, tipers, betul Pak. Dimanapun berada. Oke, public speaking menurut Bapak itu apa sih? Baik, public speaking identik dengan bicara. Oke. Dan orang hebat harus bicara. Gitu kan? Ya betul Iya. Pak. Nah, mungkin orang hebat hanya diam saja. Apalagi menyatakan cinta. Harus bicara, ya kan? Nah, public speaking itu sering sekali dianggap menjadi satu tantangan karena kita harus berbicara tidak hanya kepada orang personal kayak Tengku gini ya, tapi kita bicara juga kepada orang di luar kita dan orang banyak di hadapan kita. Nah, itu yang membuat orang akhirnya merasa bahwa public speaking ini menjadi sesuatu tantangan. Yang jelas adalah kalau bicara dasar public speaking berarti dasarnya adalah komunikasi. Dasarnya adalah berbicara, namun berbicaranya pada publik, kan gitu ya. Ya, betul. Nah, itu Mas Tengku. Jadi bagaimana kita bicara meyakinkan, bagaimana kita bicara enjoy dan bicara bahagia di depan publik. Wah, betul sekali Pak. Makanya seringkali lihat public speaking itu membuat orang itu pada umumnya kalau dia berbicara ke orang banyak pasti gugup. Oke. Nah, atau dia itu gagap langsung berbicaranya mendadak, gitu ngeblank langsung Pak. Nah, Itu kaget kayaknya. iya. Nah, kenapa public speaking itu penting? Karena begini, yang membuat public speaking ini menjadi tantangan karena ada faktor kritis. Oh iya. Nah, faktor kritis itu gini, faktor yang orang lain nggak mau nerima kita, faktor yang orang lain nggak mau dengar kita. Nah, maka seorang public speaker dia harus mengerti dan bisa menembus faktor-faktor kritis tadi, termasuk faktor mental block pada dirinya. Pertanyaan gini, kenapa saya kalau public speaking itu merasa nggak bisa atau merasa nggak pede? Karena pertama kita takut kayak Mas Tengku, misalnya kita takut gagal, Ya, kita takut apa lagi? Ada kritik ke Ada orang. kritik, takut ada dia yang nonton, Ya. ya kan? Pokoknya apalagi di situ ada calon mertua, ya kan? Pokoknya takutnya makin banyak tuh. Jadi ketakutan itu kan sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri. Betul. Kenapa kita takut dalam public speaking? Karena kita pingin dinilai baik sama orang. Karena kita pingin sekali dihargai, lu keren, lu oke gitu kan. Sehingga dia jadi merasa nggak nyaman ketika dia nggak oke. Nah, kenapa akhirnya dia grogi? Karena kakak terlalu banyak berpikir bagaimana pendapat orang lain tentang Anda. Anda terlalu banyak mikir, gue bagus nggak ya? Saya keren nggak? Saya bisa membuat mereka paham nggak? Nah, karena terlalu banyak berpikir khawatir tadi, sehingga kita jadi nggak lost berbicaranya. Ya betul. Iya kan? Betul. Pokoknya gini, kalau kita yakin, insya Allah kita pasti bagus. Kenapa kita jadi nggak bagus? Karena kita terlalu banyak mikir. Apalagi kalau dipikirin orang yang membuat membuat kita jadi grogi, ya kan? Misalnya kalau di sini, misalnya ya di audiens sini ya, kalau Kak Tengku lihat ya, ada nggak tatapan-tatapan mata yang bikin grogi? Sepertinya ada Pak. Ada ya? Iya. Prof Hamsi, bukan? Oh, Bukan ya? Sepertinya ada Pak beberapa. Ada ya? Ada gerakan-gerakan ya, oke. Halus apa kasar? Kasar banget. Oh, kasar. Cakapnya kok bingung tadi. Ini kok jadi bicara begini ya? Jadi begini, jadi kita tuh kadang-kadang khawatir melihat lirikan mata orang, padahal sebenarnya orangnya nggak ngapa-ngapain tuh. Ya, cuman karena kita khawatir ya oh dia lebih tua, oh dia lebih senior, oh dia lebih pintar dari kita. Nah, maka saran Pak Erik ya kepada tipes, kalau Anda menjadi seorang public speaker, Anda fokus hal baik yang mau Anda sampaikan, dan Anda nggak perlu terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang lain tentang Anda. Ketika sukses, bilang terima kasih. Ketika salah, minta maaf. Selesai. Kenapa orang hebat? Karena dia sering melakukan kesalahan yang pada akhirnya akan terjadi suatu hal yang berhasil yang diwujudkan. Ketika dia salah, dia nggak boleh bangga dengan kesalahan tadi. Maka dia harus mengubah kesalahan tadi menjadi suatu keberhasilan. Itu aja. Jadi ketika kita belajar, wajar dong kita masih keliru, kita masih salah, kita masih terbata-bata karena kita masih belajar. Tapi kenapa mereka jadi hebat? Ya karena mereka belajar dari kekurangan tadi gitu loh. Yang penting adalah tidak bangga dengan kesalahannya. Wajar dong jelek, saya kan baru pertama gitu. Wajar dong ditolak, saya kan baru kenal cinta pertama gitu kan. Sampai 10 kali ditolak misalnya, apa yang terjadi?
itu apakah sudah kewajaran? Contoh ya, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Paul Goleman. Paul Goleman tuh bilang, you can change your habit in 21 days. Anda bisa merubah kebiasaan Anda dalam 21 hari. Jadi ketika kita nggak terbiasa dengan public speaking, kita membiasakan diri berbicara, terus aja bicara, grogi, bicara terus, grogi, bicara terus, pokoknya gitu ya. Maka gimana caranya? Nanti ketika 21 hari Anda akan terbiasa berbicara. Karena Anda membiasakan diri. Ketika kita tidak membiasakan diri, maka nggak akan terjadi kebiasaan. Nah, nanti ketika sudah masuk 3 bulan, ada yang menarik. Kalau 21 hari itu membentuk yang namanya kebiasaan, 21 hari itu 3 bulan dia akan membentuk lifestyle. Apa itu lifestyle? Ya kita, contoh ya, kita pakai masker. Awal pakai masker kita gelisah, kita nggak nyaman. 3 minggu kita pakai masker, maka kita terbiasa pakai masker. 3 bulan kita biasa pakai masker, begitu kita keluar rumah nggak pakai masker, kita langsung bilang, aduh, masker gua mana? Langsung ambil. Nah, kalau kebiasaan ini berubah lagi, akhirnya kita 3 minggu terbiasa tidak pakai masker, nanti 3 bulan kita jadi biasa nggak pakai masker, karena dia membentuk kebiasaan lagi, gitu loh. Nah, ke public speaking tuh gitu, kita biasain aja ngomong, bisain bicara, bisain aja ngobrol. Nanti 3 minggu kita terbiasa, 3 bulan lifestyle. Kayak orang nggak punya kekasih, coba. Seminggu kan berat. Lagi lihat temannya jalan berdua, podcastan bareng, gitu kan, kursinya makin dekat. Nah, itu kan kita jadi, itu seminggu, 2 minggu mereka jadi semakin dekat lagi. 3 minggu kita makin gelisah. Tapi begitu kita gelisah 3 minggu, apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi terbiasa sendiri. Betul nggak? Maka bikin status, I'm single, I'm happy. Ya kan? Saya sendiri, saya bahagia. Enjoy kan? Dia teruskan kesendirian tadi sampai 3 bulan. Membentuk apa? Lifestyle. Maka dia masuk fase yang kedua, namanya jomblo. Maka jomblo adalah akumulasi kesendirian lebih dari 3 bulan. Pertanyaannya, Tengku sudah berapa lama sendiri? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Itu namanya Johan. Jomblo bertahan. Jadi gitu kata gue, public speaking nggak akan pernah sukses kalau kita nggak mau mencoba untuk melakukan public speakingnya. Sehat dan teruslah terinspirasi. Ya, terima kasih banyak pada Pak Erik sebelumnya. Tadi menarik sekali ya, setelah mendengar berbagai statement, kepentingan kita dalam public speaking itu sangat penting, Pak. Apa hal yang harus kita persiapkan lagi tuh? 1, cobalah. Yang kedua, terus mencoba. Yang ketiga, apabila nggak bisa juga, kembali ke nomor 1 dan nomor 2. Terus mencoba. Oke. Iya, mantap sekali, Pak. Nah, terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Sama-sama, Mas Teguh. Thank you. Sukses. Untuk penyampaian dari kepentingan public speaking, mungkin terakhir untuk pesan-pesannya Pak kepada para TPPers nih yang masih ragu dan gugup banget untuk berbicara di depan umum, terutama dalam hal public speaking untuk umum kita yang biasanya orang itu pasti berbicara di depan umum kalau berhubungan dengan organisasi ataupun kehidupan mereka di luar sana, begitu bagaimana nanti Pak? Tipers, gak ada orang yang pingin Anda salah, gak ada orang yang pingin Anda jelek. Anda pernah nggak nonton satu kompetisi idol? Ketika ada yang mau nyanyi, Anda berharap nggak dia suaranya jelek? Tidak. Anda pasti berharap suaranya bagus. Dan ketika suaranya jelek, Anda kecewa. Begitu juga orang public speaker. Ketika Anda berbicara di depan audiens Anda, pengen Anda itu ngomongnya baik, entertainernya dapat, lucu, bahkan bisa membuat mereka dapat insight-insight yang banyak. Jadi nggak pingin Anda itu jelek, tapi pertanyaannya adalah kenapa pikiran Anda lebih jelek gitu loh? Jangan-jangan saya nggak bisa. Jadi mindset kita ketika menjadi seorang public speaker itu harus baik. Maka moving forward. Oke, kataku. Sip Pak, mungkin itu aja untuk podcast kita pada hari ini TPPers. Terima kasih banyak telah menonton. Like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.